Nama saya Bon Billy Safat, saya fotografer dokumenter. Saya menekuni pengarsipan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan mengarsipkan secara visual, alam, dan kebudayaan di pelosok Indonesia. Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tentunya didukung oleh alam semesta. Kakimu nak apa? Anjingnya. Baru, panjang lagi. YouTube deh. Loro banget coba. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di channel Galeri Sang Pamor. Oke sahabat Sang Pamor, malam kali ini saya ditemani para pakar nih. Yang satu udah nggak asing lagi, Bamat, ahli spiritual. Dan ada Den Bon. Ini pakar penjelajah budaya Nusantara. Selamat malam Mas Bon. Dan Bamat, Sugeng Dalu. Pripun kabare, Pak? Saya mawon. Kok pas kumpul nih, Pak ya? Ini namanya jodoh ini ya, Pak. Ini apa kegiatan akhir-akhir ini, Mas? Saya lagi fokus di pergerakan namanya Nusantara Documentary. Nusantara Documentary. Ya. Jadi kita jelajah Indonesia, Ya. terus kita belajar tentang budaya, terus kita bikin arsip visual buat masyarakat adat. Oh, makanya sampai belajar Tosanaji juga ya? Nah, itu salah Soalnya satunya. Tosanaji salah Bagian. satu. Iya. Bagian dalam kebudayaan Nusantara ini. Dan sangat kebetulan sekali pas ada Bamat nih, Mas. Ya. Jadi aku lihat Mas Bon nih udah nyentrik, Bang. Ya. Naik motor sampai 8 bulan loh, Bang. Ke Kalimantan 8 bulan, Iya. Bang. Kok ndak udunen? Kan sambil berhenti, Pak. Iya. Tapi 8 bulan loh, Bang. Ya itu artinya gini Mas Andi. Ya itulah sampai selama 8 bulan. Itulah karena kecintaan daripada mencintai alam bumi Indonesia Nusantara ini. Oh. Nah inilah yang harus dilestarikan, digalakkan, dikenalkan. Berarti kalau nggak ada dasar cinta itu bosen. Bosen Mas Andi. 2 hari udah pulang, Mbak. Nah, sudah pulang. Apalagi di hutan kayak gitu ya. Nah makanya karena dasar dengan cinta daripada masyarakat pedalaman Nusantara, budaya Nusantara, yaitu kalau bisa itu digalakkan. Jangan kita untuk menggalakkan daripada budaya dan masyarakat pedalaman daripada Nusantara ini. Ya kita angkat sendiri aja. Iya benar, Bang. Kenapa kita tidak untuk mengenalkan ini, Mas Andi? Janganlah sampai kita ini dibodohi oleh orang lain. Ya nanti siapa yang merasakan hasilnya suatu kenikmatan itu? Ya orang lain ini, Mas Andi. Ya itulah kadang-kadang kita sayangkan itu, Mas Andi.
Ya satu, butuh pemikiran. Dua, ya, tiga. Berarti kegiatan Mas Bon ini termasuk laku spiritual juga Ya, ya, Bang? spiritual. Jadi Iya. perjalanan ini secara wujud daripada angan-angan karena daripada suatu kecintaan masyarakat pedalaman Nusantara dan budaya Nusantara. Nah, akhirnya mengenalkan daripada adat dan tradisi budayanya masing-masing. Bagaimana caranya orang sana itu menghormati daripada suatu alam lewat sesajian ini Mas Andi. Iya. Nah, bagaimana kita itu untuk menghormati daripada alam sekitarnya kita masing-masing ini. Nah, spiritual itu kan disebut apa sih spiritual itu? Ya suatu angan-angan bayangan yang punya tujuan dan keinginan ini. Tapi kalau dibuktikan dengan perjalanan secara tindakan aktualitasnya. Nah, inilah dalam arti sampean ini mengenal bagaimana secara alam dan bagaimana kita akan mengenal Tuhan. Nah, itu. Ya dalam arti kalau kita untuk mengenal Tuhan, ya mengenal diri kita sendiri. Kalau sudah mengenal diri kita sendiri, akan mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, ya akan mengenal kebodohan diri kita sendiri. Kebodohan malah ya. Nah, karena di situ karena tidak mau mengenal. Karena alam inilah bagian daripada dirinya. Manusia bagian daripada alam. Bagaimana kita untuk berjalan bersinergi antara manusia dengan alam, barulah kalau kita bisa menghargai, menghormati daripada yang menciptakan isinya alam, itu berarti otomatis mencintai sang kholik itu. Perantaranya ini. Iya, itu. Contohnya seperti sampean. Tujuan dulu ingin mengikuti perjalanan daripada jejak kakeknya. Tapi beda caranya. Ya memang di situ kakek sampean dulu lewatan secara spiritualnya puasa atau po. Ya, supaya dia itu bisa berguna untuk mengobati orang. Nah, mengobati orang ini secara cerminan daripada ilahi sebagai penyembuh ini. Nah, di situ. Nah, soal ini kadang-kadang bisa menjadikan sebagai pencerah. Nah, untungnya intinya sampean kan melangkahnya ke situ. Bagaimana bisa untuk mencerahkan, memberikan suatu wawasan pandangan masyarakat Indonesia ini supaya menjadikan kedewasaan berpikir, kecerdasan. Nah, semua akan mengangkat daripada tradisi-tradisi dan adat-adat daripada masyarakat suku-suku yang ada di Indonesia ini. Supaya dikenalkan di dunia ini. Kita ini banyak budaya, banyak adat. Kenapa dikalahkan oleh adat daripada budaya yang lain? Ya kalau kita ini mengenalkan, ya orang lain inilah yang menjadikan keuntungan. Kalau kita ini mengenalkan daripada adat, tradisi, dan suku, budaya yang ada di Nusantara ini, ya kita akan terangkat di dunia ini. Pondasinya semakin kuat. Semakin kuat itu. Biar nggak gampang terombang ambing. Nah, ini tidak mudah dipermainkan. Nah, karena potensi alam kita ini loh, kaya apa enggak? Tapi orang lain yang membaca. Akhirnya apa? Ya kita dibodohkan. Ya terjadi suatu kebodohan ini apa yang menjadikan kita ini? Ya kemiskinan. Kemiskinan daripada segi akhlak, moral, mental kepribadian, jati diri sebagai bangsa. Hilanglah ini kepribadian. Ya, contohnya kayak orang Jawa. Jati diri orang Jawa ini hilang sudah di situ. Nah, itu. Jadi aku kenal Mas Bon nih Bang, nggak gampang. Karena aku lihat videonya tadi kan, waduh, serem banget dari jalan, keluar masuk hutan juga, ketemu kepala adat. Dan di sana mungkin banyak suku atau adat budaya kayak spiritual, kayak susuguhan, cara orang-orang berdoa mungkin ya.